Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kita diberikan pemahaman dan ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai koordinat transformasi. Dan di buku yang edisi kedua, itu koordinat transformasi digabung dengan tensor analisis tensor. Kita mulai dari pendahuluan. Saya rasa saya juga tidak sejago teman-teman dalam matematika. Mungkin saya bisa bantu translasi saja, dan semoga kita bisa saling berdiskusi. Siapa tahu saya ada kurangnya. Jadi pertama, pembukaan. Dalam kita menyelesaikan suatu masalah fisika, kita harus memilih sistem koordinat yang cocok. Ketika kita bisa memilih sistem koordinat yang cocok, pekerjaan kita dalam menyelesaikan masalah fisika itu bisa lebih simple. Jadi, bahasa lainnya itu kita memilih variabel yang sesuai dengan masalah yang kita punya. Misalnya, kita menggunakan integral lipat dalam mencari volume, momentum, dan juga ya banyak lah. Dan ketika kita bisa memilih sistem koordinat yang baik, maka pekerjaan kita bisa lebih mudah. Istilahnya seperti itu. Dalam menyelesaikan persamaan diferensial, kita kadang kan juga merubah variabel yang ada agar masalah kita lebih mudah gitu. Misalnya dalam lebih sederhana, misalnya sebuah gerak parabola atau mungkin gerak jatuh bebas. Kita kan lebih mudah memilih koordinat yang biasa, rektangular, seperti X, Y, dan Z. Tapi kalau geraknya itu berupa gerak melingkar, nanti akan lebih mudah kalau kita menggunakan sistem koordinat polar, di mana ada R dan theta. Jadi pemilihan variabel itu penting dalam mempermudah masalah kita. Dalam bab ini kita akan meninjau transformasi dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Yang mana kita akan dalam bahasa geometriknya itu change of coordinate system, perubahan sistem koordinat, atau dalam bahasa aljabarnya perubahan variabel, change of variables. Jadi operator yang digunakan dalam merubah variabel sama operator-operator dasar. Ada sebuah poin penting di sini. Fakta-fakta fisik yang ditunjukkan dari hasil yang kita peroleh setelah suatu penyelesaian itu tidak bergantung pada sistem koordinat yang kita gunakan. Misalnya, boleh digeser. Misalnya sebagai contoh ada temperatur. Temperatur dalam kehidupan nyata, dalam kita menyelesaikan, kadang kan pertama gini, misalnya ada suatu permasalahan mengenai temperatur. Kita bisa mengubah variabelnya itu jadi apa, misalnya ABC, dan ya terserah. Tapi kan ada yang lebih mudah. Dan hasil temperatur di ruangan itu tidak bergantung dari koordinat yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan koordinat rektangular atau spherical atau koordinat polar dalam menentukan titik-titiknya. Walaupun memang
nanti fungsi yang digunakan dalam mencari temperatur itu tidak sama, misalnya dengan fungsi X, Y, Z dan R, theta, dan V. Atau kalau kita meninjau, misalnya ada sebuah balok yang meluncur dari sebuah papan yang miring, persamaan F sama dengan A itu adalah benar, walaupun kita mengambil X, sumbu X sebagai sumbu horizontal, ataupun sumbu X-nya itu dia begini. Jadi nanti kalau kita tinjau misalnya sebuah papan miring, ada sebuah balok meluncur di sebuah papan miring, sumbu X-nya itu boleh dari sejajar dengan perpindahan, sejajar papannya itu. Jadi nanti kalau kita gambar tidak kelihatan miring, atau boleh kita gambarkan di mana ya papan itu tetap miring. Perbedaan dua kasus itu, in fact, vector are useful and important in application just because a vector equation is true in any coordinate system. Jadi, ya faktanya vektor sangat berguna dan penting dalam aplikasinya karena persamaan vektor itu benar dalam berbagai koordinat sistem atau asal cara kita benar. We shall see this is also true for tensor, which are a generalization of vector. Jadi kita bisa nanti juga membuktikan benar pada tensor, yang mana tensor merupakan generalisasi dari vektor. To understand this truly and to be able to express vector equation in other coordinate system dan rectangular, we are going to consider in this chapter transformation from one coordinate system to another and also some basic property of most frequently used coordinate system. Jadi dalam kita mengekspresikan persamaan vektor dalam mengubah dalam koordinat sistem lain, dari satu koordinat sistem ke koordinat sistem yang lain, pertama-tama kita harus paham mengenai dasar-dasar operasi yang biasa digunakan dalam koordinat sistem tertentu. Kita juga harus menggunakan pengetahuan kita untuk mendefinisikan tensor dan diskusi mengenai beberapa penggunaannya. Tentu, pekerjaan kita akan lebih sederhana kalau kita bisa menggunakan metric. To digress briefly to discuss metric manipulation and proof. Jadi, karena nanti kita banyak pakai matrix, kita akan sedikit meninjau mengenai matrix. To indicate the product of two matrix, we may write either. Jadi untuk menuliskan produk dari dua matrix, biasanya kita menulis, misalnya kan ya C sama dengan A, B, atau kita bisa C, IK, di mana IK itu I itu row itu baris, dan K itu kolom. Mungkin kalau saya salah bisa diinterupsi karena kita diskusi dan saya juga kurang mahir dalam ini, juga saya belum baca. Dan secara umum itu bentuknya adalah C, indeksnya adalah nanti baris dan kolom, sigma J, terus A, dan IJ, BK, dan indeks lagi JK. Itu secara umum dalam kita menuliskan produk dari dua matriks. Pelajari hati-hati kalau baris dikala perkalian baris dengan kolom. We have multiplied row I of A times column K of B to get the element in row
I and column K of the product C equal to AB. Jadi ini perkalian perkalian matriks. Jadi masih review sebentar mengenai perkalian matriks. Jadi dalam dalam menentukan hasil, misalnya kita mau mengalihkan sebuah matriks A dikali B katakanlah, dan nanti hasilnya C. Jadi kolom baris ke I dan kolom ke K itu berasal dari baris I dari matriks A dikali dengan kolom K dari matriks B. Jadi begitu. Ini masih review mengenai matriks. Saya rasa itu matriks dan juga vektor banyak dibahas di itu sih. Di buku-buku pengantar misalnya elektromagnetika dan juga apa ya, mekanika itu juga jangan sampai lupa intinya. Mungkin bisa agak scroll ke bawah. Teman-teman, saya rasa cukup penting untuk kita menghafal terutama persamaan-persamaan yang diberi kotak. Kita sudah belajar mengenai matriks, diulang-ulang juga sih, pada mata kuliah matematika fisika berapa? Matematika dasar dan matematika fisika 1 mungkin. Dan di SMA juga sih. Jadi misalnya ada matriks A dikali dengan di dot matriks B, terus ditranspos, itu sama saja dengan transpos dari B baru dikalikan dengan transpos dari A. Tapi tidak berlaku sebaliknya karena beda. Tidak seperti 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Itu juga perlu diperhatikan. Selanjutnya kita akan membuktikan sebuah hasil yang mirip dari inverse product. Namanya A, A dikali B. Jadi matriks A dikali B kalau diinverskan itu sama dengan kita menginverskan matriks B dulu, baru kita mengalihkannya dengan inverse matriks A. Ini masih ya mengingat matriks ya. Mungkin bisa lanjut. Ya, dikatakan penulisnya Bu Mary Albuas, this is easy. Ini mudah dengan mendefinisikan dari inverse C inverse dikali C sama dengan I, di mana I adalah vektor satuan. Kita tahu bahwa B inverse kali A inverse dikali AB sama dengan B inverse dalam kurung. Jadi kita hitung A inverse kali A-nya yang dalam kurung itu dikali matriks B itu sama saja dengan kita menginverskan B lalu mengalihkannya dengan B. Dan ini semua sama saja dengan vektor satuan. Lalu inverse dari B dikalikan dengan inverse dari A adalah inverse dari AB. Seperti yang dikatakan, bukan dikatakan. Seperti yang tadi sudah dituliskan pada persamaan 1.3. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin disampaikan? Iya, itu berarti Iya. matriks satuan itu sama aja kayak matriks identitas kan ya?
Matriks identitas itu yang seperti apa ya? Dulu kalau misalnya di SMA itu diajarkan kalau misalnya ada matriks B gitu, kemudian dikalikan dengan inversnya, B dikali B inverse itu adalah uh, matriks identitas. Lambangnya I sama, tapi di sini disebut matriks satuan, berarti mungkin sama kali ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menjawab? Sembari saya searching dulu. Ya, tadi saya sudah cari, sudah search. Matriks satuan dan matriks identitas itu sama. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang ingin mau melanjutkan section selanjutnya? Halo teman-teman, apa suara saya terdengar? Terdengar. Iya, kedengeran. Lebih baik dilanjutkan aja Rio, dimoderatorin teman-temannya. Baik, kita lanjut ya. Kalau saya salah, mau dibantu. Jadi selanjutnya adalah transformasi linear. A linear transformation is one in which is new variable in some linear combination the old variable. Jadi transformasi linear adalah is one in which each new variable is some linear combination of the old variable. Jadi ya perubahan transformasi kan perubahan linear mungkin garis linear kita kita tinjau secara bahasa. Jadi transformasi linear ya intinya kalau dari saya semoga semoga tidak salah ya kombinasi linear dari variabel-variabel yang sebelumnya. Dalam dua dimensi, persamaan transformasi linear adalah misalnya kita punya X besar sama dengan AX plus BY dan Y besar sama dengan CX plus DY. Di mana A, B, C, D itu adalah konstan. Dan untuk contoh dari persamaan eksplisitnya, kita bisa meninjau misalnya X sama dengan 5X min negatif 2Y dan Y sama dengan Y besar sama dengan negatif 2X plus 2Y. Persamaan-persamaan ini bisa kita interpretasikan secara geometris dengan dua cara. Misalnya kita memisalkan R kecil dan R besar adalah vektor. R kecil itu vektor XI plus YJ dan R besar adalah vektor X besar I plus Y besar J. Jadi misalnya itu kita lihat pada gambar 2.1 ada dua dimensi sumbu X dan sumbu Y. R besar tadi X besar, Y besar, dan R kecil X kecil, Y kecil. Selanjutnya. Jadi lalu persamaan 2.1 tadi dan 2.2 memberitahu kita bagaimana cara mendapatkan vektor R besar
saat kita diberi R kecil. Persamaan 2.1 tadi, boleh di scroll tadi persamaannya apa ya? 2.1. Oh, persamaannya itu. Oh ya, terima kasih. Jadi persamaan dari 2.1 bisa kita tulis dalam bentuk perkalian matriks. Jadi matriks pertama X besar Y besar sama dengan itu matriks 4 kali 4, lalu selanjutnya dikali dengan matriks XY atau R besar, vektor R besar sama dengan M besar dikali R kecil. Ingat teman-teman, jangan sampai kita lupa bagaimana cara mengalihkan vektor. Nanti kan X itu biar ketemu X sama dengan persamaan 2.1 tadi, kita ingat bahwa baris dikalikan dengan kolom. Jadi nanti X sama dengan, kalau dikalikan, nanti A dikali X plus B dikali Y, nanti begitu. Kalau yang Y juga sama, jadi Y kan dia baris yang kedua. Baris yang kedua nanti dikalikan juga dengan kolom XY. Nanti Y sama dengan CX plus DY. Dan ingat bahwa R tadi, R besar, M, dan juga R itu kita ubah dulu dalam bentuk vektor, bukan vektor, matriks. Matriks M disebut dengan called the matrix of the transformation. Ya, matriks transformasinya, kalau secara bahasa begitu. Kalau saya ada silap, tolong dibenarkan. Mengandung informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui, untuk mendapatkan R besar dari R. Jadi misalnya, jadi M itu adalah matriks transformasinya. Dalam matriks M itu terdapat informasi yang kita perlukan, misalnya kita diketahui R kecilnya, nanti kita bisa dapat R besarnya yang saya tangkap begitu. Kita bisa mengatakan bahwa perkalian R kecil oleh matriks M mengubah R menjadi vektor yang lain. Nanti kita lihat selanjutnya pada second order tensor has the same effect. Apa itu? Jadi apa second order? Order 2 tensor memiliki efek yang sama. Secara bahasa begitu. Nah, tadi kan kita tahu bahwa ketika ada dua persamaan transformasi linear, X sama dengan AX plus BY, dan Y besar sama dengan CX plus DY. Tadi kan katanya ada dua cara dalam menginterpretasikan dua persamaan tersebut. Nah, ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan, bisa dilihat itu gambar yang 2.2. Demi menghindari kebingungan nantinya, kita akan menamai variabel baru. Namanya Y-aksen, X-aksen, dan Y-aksen sebagai pengganti dari X besar dan Y besar. Jadi nanti persamaannya menjadi X-aksen sama dengan AX plus BY, dan juga Y-aksen sama dengan CX plus DY. Jadi biar kita tidak bingung dalam nantinya. Karena kan kalau kapital non kapital untuk XY kan kadang kita agak ya tingkat kekeliruannya bisa lebih besar. Di sini kita meninjau dua pasang dari koordinat, sumbu koordinat ada X dan Y, dan X-aksen dan Y-aksen. Dan satu vektor R sama dengan R-aksen dengan koordinat relatif
masing-masing sumbu. Jadi satu sama lain. Kita punya dua koordinat di situ. Dua koordinat yang ditumpuk, kelihatan ditumpuk. Koordinat pertama ada XY dan koordinat kedua ada X aksen Y aksen. Dan ada sebuah vektornya namanya sama, R sama dengan R aksen. Untuk bentuk dari R itu seperti yang tertulis. Saya mungkin membacakan saja. Saya semoga tidak salah dalam menerjemahkan. R sama dengan XI plus YJ dan juga R aksen sama dengan X aksen, Y aksen plus Y aksen, J aksen. Di mana Y aksen dan J aksen adalah vektor satuan sepanjang sumbu X aksen dan Y aksen. Kali ini matriks M, matriks transformasi tadi, memberitahu kita bagaimana cara mendapatkan komponen dari vektor R kecil sama dengan R kecil yang relatif terhadap sumbu X aksen dan Y aksen saat kita mengetahui komponen relatif dari sumbu X dan Y. Gimana ini? Jadi matriks M tadi, matriks transformasi tadi, itu memberitahu kita bagaimana cara mendapat komponen vektor R sama dengan R aksen, yang relatif terhadap sumbu X aksen dan Y aksen, yang saat kita mengetahui komponen relatifnya pada sumbu X dan Y. Begitu, yang saya tangkap begitu. Di situ kan komponen R sama dengan R aksen. Sedangkan R itu dia XI plus YJ, R aksen itu X aksen, Y aksen plus Y aksen, J aksen. Kalau disama dengankan kan masing-masing komponen itu nanti dia, ya berarti nanti X sama dengan X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Mungkin ya, itu nanti ada persamaannya, nanti bisa kita ketahui lah situ. Bagaimana teman-teman? Ada yang disampaikan? Ada yang ditanyakan mungkin atau didiskusikan? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin melanjutkan mungkin boleh? Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Halo? Iya, masih terdengar. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah transformasi ortogonal. Umumnya, sumbu X aksen dan Y aksen pada persamaan 2.5. 2.5 itu tadi, oh ya itu. Ya, terima kasih. Kita turun lagi. Dan gambar 2.2 yang tadi yang ada dua koordinat yang seperti ditumpuk adalah tidak perpendikular, tidak tegak lurus satu sama lain. When they are the equation 2.5 are the rotation equation, and A, B, C, D can be written in terms of rotation angle theta, so that equation 2.5 become Jadi saat sebentar. Persamaan 2.5 tadi itu dia bisa dibuat menjadi persamaan rotasi.
dan A, B, C, D yang tadi konstan bisa ditulis sebagai sudut rotasi theta, dan persamaan 2,5 tadi bisa menjadi Y aksen sama dengan X cos theta plus Y sin theta. Y aksen sama dengan negatif X sin theta plus Y cos theta. Atau kalau kita ubah dalam bentuk matriks, Y aksen, X aksen, Y aksen, nah itu matriks rotasinya, karena yaitu yang membuat sumbu bisa diputar, yang membuat rotasi dari sumbunya. Ini penting sekali, penting lagi kita ingat mengenai perkalian matriks, mumpung ada sebelahnya itu. Jadi ingat baris dikali kolom. Jadi E aksen itu kan dia baris pertamanya dia cos theta sin theta dikali dengan kolom XY. Baris pertama kolom pertama dikali X, kita dapat SX cos theta, lalu sin theta dikali Y, kita dapat Y sin theta. Jadi X aksen dia sama dengan X cos theta plus Y sin theta. Y aksen juga begitu. Min sin theta nanti dia dikali X, dapat negatif X sin theta, dan cos theta dikali Y, kita dapat Y cos theta. Itu. Ini penting sekali karena tadi di awal itu tulisannya, ini adalah skill yang cukup penting dalam mengubah satu bentuk ke bentuk lain. Kita harus secara khusus tertarik pada kasus spesial ini dari transformasi linier, yang mana itu dikenal sebagai transformasi ortogonal. Dari definisinya, sebuah transformasi ortogonal adalah transformasi linier dari bentuk XY menjadi X aksen Y aksen. Jadi seperti itu. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat. Ada apa ini namanya? Catatan kaki. Notice that the component X, Y of a vector can be displayed in the vector form Ix plus Gy, or in the matrix form Xy, Xy, or in the analytic geometry form Xy. Tergantung yang kita mau sih. Jadi di sini itu XY itu bisa ditulis, bisa di-display, bisa ditampilkan dalam bentuk vektor misalnya. Vektor Ix plus Iy, Jy, atau dalam bentuk matriks XY, atau bisa dalam bentuk geometri analisis, yaitu X, Y. Ya tergantung custom, tergantung kita mau mengaturnya bagaimana. Kita bisa menggunakan R untuk merujuk pada Ix plus Jy atau X, Y, dan R untuk merujuk pada kolom matriks. Perhatikan dengan hati-hati bahwa R yang digunakan di sini bukanlah apa itu namanya? R mutlak itu apa? Panjang vektor ya? Atau apa? Gimana teman-teman? Kan panjang vektor itu notasinya itu ya? Setahu saya. Iya, saya juga Kalau tahunya kayak gitu. Iya, Magnitude. terima kasih. Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Ya, biasanya kan misalnya ada suatu misalnya vektor R. Ya, R-nya kalau vektor ya kita tahu bisa ditulis, diberi topi atasnya, atau mungkin diberi garis panah, atau mungkin dicetak tebal, atau mungkin dicetak miring. Kalau magnitude
tadi nilainya itu biasanya simbolnya, bukan biasanya memang ya. Jadi vektornya itu diberi tanda mutlak. Nanti dikali vektor itu sendiri, setahu saya begitu. Siapa tahu ada yang ingin menambahkan. Ya mungkin bisa lanjut. Yuk, sebentar. Iya, iya, silakan, silakan. Nia dulu. Tadi X kuadrat plus Y kuadratnya dari mana ya, Kak? Wah, ya itu saya juga kurang tahu sih. Itu such that sebentar ya. Saya mau ya mungkin bisa yang lain eh, berdiskusi. Saya searching dulu. Siapa tahu ketemu. Mungkin itu persamaan 3.1 itu kan ada dua apa ya? Dua baris ya, yuk. Nah, itu dijumlahkan, terus dikuadratkan. Jadinya kalau misalnya sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta nanti kan hasilnya 1. Mungkin kayak gitu. Nggak tahu juga, saya belum coba sih, tapi kalau dilihat ya bisa dicobalah. Ini saya sedang searching sih belum ketemu. Gimana teman-teman? Siapa tahu ada yang sudah menemukan. Saya juga. Eh, Ya silakan, silakan. ini cuma pendapat saya pribadi sih, kalau misal ini kan transformasi apa namanya, linear transformation from x y to x aksen y aksen. Berarti maksudnya mungkin kalau misal diubah ya sama aja. Kalau dikuadratkan juga mungkin x aksen y aksennya juga dikuadratkan juga. Mungkin seperti itu. Kalau menurut yang lain bagaimana, saya juga belum terlalu tahu. Oh, berarti maksudnya Mas Rian itu menegaskan kalau misalnya X itu sama aja nilainya kayak X aksen dan Y sama aja kayak Y aksen gitu ya, Mas? Ya menurut saya seperti itu, tapi ya ya seperti itu menurut saya sih.
Ini saya tuh searching tadi tapi belum ketemu tadi. Mungkin harus nonton video. Mungkin ya itu mungkin bisa untuk buasnya edisi kedua Kak. Edisi 2. Saya ketemu PDF tapi dari universitas lain, versi bahasa Iya, Indonesia. silakan. Gimana? Tapi saya masih bingung untuk menjelaskannya. Di sini ada kayak contoh, boleh bentar. Aku salin linknya aja bagaimana? Biar di share screen sama Mbak Putri. Mungkin bisa membantu, semoga saja. Sebentar. Terus terang saya masih bingung. Saya baca sebentar tadi sih. Tapi ya itu pentingnya diskusi. Nanti kita malah bagus kan bisa ada bahan pertanyaan untuk Pak Mahardika. Mungkin bisa lanjut di buku yang buasnya. Kita sampaikan pada setelah 3 ini kita mungkin sudahi saja. Begitu. Ya, lanjut. Baik, kita lanjut pada gambar 2.1. Oh iya Kak, buas yang edisi 3 itu halaman berapa ya Kak? Soalnya yang edisi 3 tadi itu baru 10 tensor analisis. Ya mungkin 498. Boleh. Mungkin itu nanti habis ini kita belajar mandiri, kita pakai yang second edition dulu. Mungkin kurang sebentar sih. Ya, kita menerjemahkan sama-sama. Pada gambar 2.1 itu yang awal sih. Ya, yang atasnya. Ya, gambar 2.1 kenapa ya? Pada 2.1, persamaan 2.1 merepresentasikan transformasi ortogonal jika tadi memenuhi tadi yang kita diskusikan. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X besar kuadrat plus Y besar kuadrat. Kita bisa melihat bahwa dari gambar tersebut bahwa persamaan 3.2 dan 3.3
requirements. Jadi syarat, mungkin begitu ya. Syarat dari persamaan yang kita diskusikan tadi mengatakan bahwa panjang dari sebuah vektor itu tidak berubah jika ditransformasikan ortogonal. Begitu yang saya tangkap. Pada gambar titik 2 tadi, yang atas tadi, persis, vektornya itu dia dirotasi, atau mungkin bisa direfleksikan, dengan panjangnya itu tetap. Pada gambar 2.2, sumbunya itu yang dirotasi, atau mungkin bisa direfleksi juga, dan panjang vektornya tetap sama. Matriks M dari sebuah transformasi ortogonal disebut dengan matriks ortogonal. Jadi matriks M dari sebuah transformasi ortogonal disebut dengan matriks ortogonal. Kita ingin menemukan sebuah kondisi yang sederhana yang memenuhi oleh segala matriks ortogonal. Kita bisa membuktikan bahwa inverse dari matriks ortogonal itu sama dengan transposnya. Mungkin bisa ke gambar 1.2. Eh, 2.1. Salah, kebalik. Maaf. Itu kan misalnya ada sebuah vektor R ya tadi ya dikatakan. Itu ketika dia dirotasi sumbunya X, Y-nya itu dia diputar tadi, dirotasi. Kemudian kita pergi ke 2.2 coba. Boleh ke gambar 2.2? Itu jadi panjang vektornya tetap walaupun sumbunya dirotasi. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan tadi itu begitu. Walaupun si X-aksen atau Y-aksennya dia dirotasi atau direfleksikan, dicerminkan, itu panjang si vektornya tetap. Terus matriks ortogonal jika ditranspos sama dengan inverse matriksnya. Begitu sih. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Oh, itu ada pembuktiannya yang tadi kita diskusikan. Jadi kan yang X-aksen tadi itu kan X besar. Terus kita ganti X-aksen biar lebih mudah. X-aksen sendiri itu dia sama dengan AX plus BY dan Y-aksen sama dengan CX plus DY dikuadratkan. Kita hitung, ini aljabar, ya aljabar biasa. Dan kita hitung, kita dapat bahwa ternyata hasilnya sama. Nah, hasilnya sama dengan S kuadrat plus Y kuadrat. Wah, ini saya cari kemana-mana ternyata di sampingnya. Mungkin ini perlu pembaca ternyata saya. Jadi kita memiliki bahwa A kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1 dan AB plus CD sama dengan 0 dari itu ya, persamaan yang baru saja kita buktikan itu di atas. Dan B kuadrat plus D kuadrat sama dengan 1. Dan kita mendapat bahwa M transpose dikali M sama dengan matriks itu. Itu namanya matriks apa? Matriks identitas bukan? Atau apa? Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan lagi? Saya rasa Izin konfirmasi ya. Iya benar, silakan. itu yang 1001 itu matriks identitas. Oh iya, terima kasih. Terima kasih.
Saya sering lupa yang kecil-kecil tadi. Makanya tadi saya bilang ke teman-teman jangan lupa perkalian matriksnya. Soalnya saya lupa tadi. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan lagi atau kita cukupkan sampai di sini? Atau ya ada yang ingin melanjutkan? Ini tinggal ya 2 paragraf sih. Mungkin kita lanjutkan ya, cuma sedikit itu. Insya Allah. Mungkin saya cuma bisa menerjemahkan. Maaf teman-teman karena saya belum bisa memberikan yang terbaik. Jadi matriks transpose dari M dikalikan dengan M itu adalah matriks satuan. Ternyata di sini juga sudah disebutkan. Wah, ini pentingnya membaca juga bagi saya. Jadi transpose matriks M dan M adalah inverse matrix yang sudah dikatakan tadi pada persamaan 3.4. Kita memiliki definisi, kita telah mendefinisikan bahwa transformasi ortogonal pada 2 dimensi jika persamaan 3.2 ya begitu holds menahan, dan persamaan 2.5 itu adalah sebuah transformasi ortogonal. Dan kita juga telah membuktikan pada persamaan 3.4, persamaan 3.4 itu yang MT dikali M sama dengan MT sama dengan M inverse-nya itu. Tadi sampai di we prove untuk tadi kita sampai pada, dan kita telah membuktikan pada persamaan 3.4 untuk kasus 2 dimensi. However, sebuah matriks kotak, matriks apa namanya itu ya, yang kolom sama dengan baris? Matriks Apa ya namanya? persegi. Ya mungkin. Apa ya? Pokoknya square matrix. Ya bagaimanapun juga, however itu? Ya bagaimanapun juga, yang setahu saya, itu matriks persegi dari semua bentuk bisa dikatakan sebagai ortogonal jika dia memenuhi persamaan M transpose sama dengan M inverse. Pada 3 dimensi dan seperti pada 2 dimensi, kita bisa memikirkan sebuah transformasi ortogonal yang dirotasi sebagai sebuah rotasi dari sumbu. Kita telah diskusi di bab 3 di sini tulisannya pada akhir section bagian 8. Ada banyak masalah pada fisika matematika yang melibatkan lebih banyak, yang melibatkan lebih dari 3 variabel. Seperti pada dalam sebuah masalah dan beberapa masalah, kadang kita tidak bisa merepresentasikan variabel-variabel yang ada pada koordinat atau sebuah titik, pada titik fisik dalam ruang kita ya, dalam kehidupan nyata kita. Karena ya ruang fisik hanya pada 3 dimensi. Jadi yang saya tangkap tadi, dalam masalah fisika itu kadang dalam satu persamaan itu bisa melibatkan lebih dari 3 variabel. Sedangkan dalam kita di dunia nyata itu kan maksimal sumbu kan ada yang kita bisa bayangkan dan yang sedang kita tempati sekarang itu kan tiga sumbu. Jadi untuk yang lebih dari itu ya agak susah untuk memplotkannya pada sebuah koordinat. Bayangkan kita diminta menggambar fungsi dengan
4 variabel. Itu kan agak sulit. Tapi ini hmm, ini apa ya? Ini tetap bisa diselesaikan dengan mengembangkan ilmu geometri kita. Jadi walaupun tidak bisa menggunakan koordinat, bisa pakai geometri. Itu yang saya tangkap. Kita bisa menggunakan istilah variabel dan koordinat interchangeably yang bisa diubah dan speak ya dan berkata dan bicara. Maksudnya gimana nih? Oh, walaupun masalahnya itu lebih dari 3 variabel, tapi kita itu masih tetap bisa itu bilang variabelnya berapa dan koordinatnya berapa, walaupun mungkin agak susah untuk menggambarkannya. Nah, contohnya kita bisa bilang titik di ruang 5 dimensi, yang artinya masalah yang diplot itu punya 5 variabel. Dan sama untuk semua bilangan dari variabel. Dan dalam dimensi 3 dimensi, kita sering berpikir bahwa memikirkan koordinat dari sebuah titik sebagai komponen dari sebuah vektor dari awalnya dia, titik mulanya dia, ke titik yang dimaksud. Kita bisa menyebut sebuah bisa lanjut. Oh, kita bisa menyebut ya hal itu sebagai sebuah set dari 3 angka. 3 angka tadi vektor. Oh, jadi intinya ya kita dalam ruang seperti ini itu lebih mudah pakai mendefinisikan sesuatu, mendefinisikan ruang dalam ya 3 set angka. Vektor IJK kan. Dengan analogi kita bisa menyebut unordered itu apa ya? Sebuah 5 set angka sebagai vektor di ini yang saya tangkap begini. Jadi kan tadi masalah di fisika itu bisa lebih dari 3 variabel. Mungkin digambar agak susah, tapi kalau diucapkan, dihitung itu tetap bisa. Misalnya kan kita cuma vektor IJK ya, misalnya 2,2,2. Tetap kita bisa bilang 2 sampai 5 kali. Tapi kita tetap bisa bilang ini adalah sebuah vektor pada 5 dimensi. Atau sebuah n angka sebagai vektor di dimensi ke n. Gitu. Dan kita diminta untuk melihat section 11 begitu untuk lebih diskusi lebih mendalam dari arti sebuah vektor. Sebuah perjanjian yang bagus dari pengertian geometrik yang familiar di 2 atau 3 dimensi yang bisa kita perluas untuk yang bisa kita perluas untuk dimensi ke n begitu. Benar-benar. Tidak apa Mbak, ini sudah selesai sebenarnya itu. Jadi sederhananya tadi yang terakhir itu bicara mengenai
ya masih sama sih tadi paragraf-paragraf terakhirnya itu, walaupun kita kan hidup di dimensi 3, ini yang saya tangkap, semoga bisa dikoreksi kalau salah dan bisa ditambahkan. Itu kita tetap bisa menyelesaikan ya masalah-masalah yang melibatkan lebih dari 3 variabel. Misalnya ya, kalau kita mencari sisi miring, anggaplah di 2 dimensi, sisi horizontalnya X, sisi tegaknya Y, nanti sisi miringnya kita dapat X kuadrat Y kuadrat, akar Y, X kuadrat Y kuadrat misalnya. Tapi kalau dia melibatkan masalah 5 variabel misalnya, itu sudah dituliskan, kita bisa akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, U kuadrat plus V kuadrat, dan kita bisa bilang bahwa ini ya masalah pada dimensi kelima misalnya begitu. Walaupun untuk ya mengplotkannya itu sulit, tapi secara aljabar bisa. Itu yang saya tangkap. Dan saya rasa sampai di situ babnya, dan selanjutnya itu adalah keempat, dan saya rasa diskusinya cukup sampai situ. Terima kasih teman-teman. Semoga yang saya sampaikan tadi itu bisa sedikit membantu, karena saya rasa itu tidak membantu banyak, karena saya cuma menerjemahkan, belum sampai menjelaskan. Dan semoga teman-teman bisa baca ulang dan sedikit membantu dari tadi. Dan mungkin itu dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada benar itu berasal dari Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Rio. Terima kasih Mas Rio. Terima kasih Ya, Mas. sama-sama.